Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang ke-11 akan membahas tentang teknologi informasi terkini. Ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi ya sampai dengan hari ini, dan mungkin bisa menjadi nanti prediksi untuk tahun depan gitu ya. Sekarang sudah di akhir 2020 ketika video ini dibuat, kemudian nanti kemungkinan di 2021 akan masih pada teknologi ini, atau bahkan akan berkembang teknologinya. Kita akan simak bersama-sama. Jadi memang di tahun ini teknologi itu berkembang sangat cepat, tidak hanya tren aja, tapi juga karena adanya wabah COVID-19 ya yang melanda di seluruh dunia, sehingga teknologi informasi mengalami transformasi ya, dari yang awalnya itu mungkin masih banyak bersinggungan atau adanya tidak kalau di sini disebutkan masih terdapat kontak gitu ya. Ke depan kita akan sering atau sudah semakin familiar dengan teknologi-teknologi yang sifatnya contactless. Contohnya ya kuliah ini gitu ya. Kita sudah nggak lagi di kelas sementara ini karena memang ada himbauan agar di rumah saja, kemudian kita menggunakan teknologi informasi untuk melakukan virtual meeting atau virtual class di sini. Karena itu dunia TI itu berkembangnya bukan karena ingin sebenarnya, tapi karena manusia semakin kesini semakin butuh gitu, sehingga muncullah inovasi-inovasi baru, penemuan-penemuan baru yang kemudian dipakai oleh banyak orang. Kita lihat di peta ilustrasi di situ ya, sumbernya tahun 2019 IDC, ada mungkin 2-3 bagian yang berkembang di Amerika, kemudian ada di Asia itu di Cina ya, dan ada di Eropa. Bahkan Amerika dengan Cina itu terpautnya sudah semakin sedikit sekarang. Jepang sudah lagi, kalau di teknologi informasi Jepang masih belum sebesar yang lain ya perkembangannya antara Amerika dan China. Kemudian kita bahas dulu yang pertama adalah artificial intelligence. Ini adalah teknologi yang masih dipakai di hari ini, kemudian masih terus berlanjut juga karena dia masih menjadi tren yang terus berkembang, terutama untuk menghubungkan, kemudian membuat semuanya itu bisa diperintah atau bisa memerintah seakan-akan punya intelligence ya. Makanya itu disebut kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Ada di peralatan rumah tangga, kemudian di telepon, rumah sakit, pertanian, militer, pemerintahan, dan masih banyak lagi. Nah, ini juga menjadi dasar bagi banyak inovasi teknologi untuk pengenalan wajah, pemrosesan data, pengenalan suara, dan seterusnya ya. Memang peruntukannya sangat mendasar, kemudian ini bisa dipakai di mana-mana ya, dalam hal untuk membuat alat yang membuat device itu memiliki kecerdasan yang seakan-akan bisa seperti manusia seakan-akan ya. Nah, selain itu teknologi tersebut juga dapat digunakan untuk bisnis garda depan ya, seperti layanan pelanggan yang didukung AI ya, customer service, customer care, kemudian ada pusat bantuan ya. Itu mungkin yang selama ini kita masih berhubungan dengan manusia ya, ada user di situ. Mungkin nantinya akan dipasang perangkat AI di situ. Tapi juga terdapat kontroversi tentang penyalahgunaan robot dan adanya PHK dan industri yang mengganti tenaga kerja dengan robot. Tentu ya, kalau ada teknologi baru biasanya ada yang
kontra ya, ada yang dia tidak setuju. Di sini disebutkan mungkin robot gitu ya. Mungkin di film sudah ada ya pernah bahwa robot itu bisa kita program kemudian digunakan oleh kita untuk senjata gitu ya, untuk menyerang seseorang atau untuk sesuatu yang meminimalkan resiko terluka di kita atau kematian di yang penyerang itu gitu ya. Bayangkan tentaranya itu bukan lagi manusia tapi robot gitu ya. Robot mati satu ya udah bikin lagi gitu dengan mudahnya. Kemudian PHK juga, karena tenaga manusia yang selama ini kita pakai ya itu diganti dengan tenaga robot. Kemudian muncullah gelombang untuk tidak memakai AI lagi karena memang masih banyak tenaga manusianya dan seterusnya. Apalagi di negara-negara yang memang penduduknya banyak ya. Ada deep learning, kalau kita lihat di situ ya, ada fitur-fiturnya AI, deep learning, facial recognition, automated task, data ingestion, cloud computing, quantum computing, sampai ke chatbot. Nah, kenapa kok artificial intelligence ini masih menjadi tren ya? Karena ada kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan mungkin kita katakan manusia. Yang pertama adalah dia lebih efisien karena punya kecepatan dan akurasi yang tidak dipengaruhi oleh misalkan ini ya kelelahan manusia dan seterusnya. Jadi karena memang sudah diprogram pekerjaannya yang dilakukan ya itu aja, sudah ada diprogram sehingga dia sudah mengenali pekerjaannya dan bisa melakukannya dengan cepat dan akurat. Kemudian tingkat ketelitiannya tinggi. Ini kesalahan manusia adalah salah satu jenis kesalahan yang paling umum. Ketika digantikan dengan teknologi AI, maka apa yang dimiliki oleh manusia seperti emosi, perasaan, ya, subjektivitas itu sudah dihilangkan. Jadi yang dianut hanya logika yang ditanamkan aja. Selama logikanya itu benar, tidak peduli dia ada hubungan apapun gitu ya, maka dia akan menjalankan tugasnya itu secara objektif gitu ya, tidak memilih-milih. Beda dengan manusia, karena manusia punya rasa, punya emosi, dan punya tingkat ketelitiannya juga beda-beda. Dan mampu bekerja selama 24 jam 7 hari ya, 24 hour and 7 days ya. Karena dia sifatnya memang mesin ya, tidak akan kehabisan tenaga, maka nggak perlu lagi istirahat selama perawatannya itu sesuai gitu ya. Kemudian maintenance-nya juga sesuai, pasti dia bisa dilakukan, pasti dia akan bisa dimanfaatkan terus-menerus. Dan dapat digunakan dalam situasi yang beresiko, karena ada beberapa pekerjaan yang berbahaya dan kompleks itu sangat riskan ketika dijalankan oleh manusia. Maka AI ini yang menggantikan, baik dia berupa robot ya atau kendaraan, chip gitu ya, itu bisa. Misalkan ya kita membuat robot AI, kita program dia untuk mendeteksi ranjau gitu ya, karena resikonya meledak ya kalau dia salah mendeteksi gitu. Kalau yang meledak robot, pengendalinya masih dijauh kan nggak ada masalah, tinggal bikin lagi aja robot yang baru gitu. Tapi kalau manusia kan hilang nyawa, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua adalah chatbot ya. Chatbot ini fungsi utamanya adalah mensimulasikan percakapan dengan manusia. Jadi apa yang selama ini kita ajak ngobrol mungkin di customer care ya, di marketplace, di web untuk dia berjualan sesuatu, itu digantikan dengan perangkat AI. Jadi mereka sudah bisa mendeteksi yang kita bicarakan. Ya contoh sederhananya Google Assistant ya, kalau kita search Google tapi tidak dengan mengetik tapi dengan bicara ya, kita mengetuk mic-nya kemudian kita bicara sesuatu, maka Google akan mencarikannya seperti itu kira-kira.
Jadi mensimulasikan percakapan kita ya, seakan-akan kita bicara dengan manusia. Contohnya ada di layanan pelanggan di UKM yang berbasis teknologi. Nah, bisa dibilang dia perwakilan CS ya, perwakilan customer service. Mau berapapun user itu nggak ada masalah ya, akan bisa dilayani dengan cepat oleh perangkat yang sudah ditanamkan AI ini gitu. Nah, tapi dia punya kelemahan ya, hanya akan selalu bergantung pada bahasa manusia yang diucapkan. Jadi kalau ngobrol yang jelas, yang bisa mereka atau si mesin AI ini, AI melalui chatbot ini deteksi. Jangan sampai kita bicara tapi bahasa gaul gitu ya, yang tidak ada di programnya dia, gitu, tidak termasuk di dalam kamus ucapannya si chatbot ini. Gitu ya. Ini yang di bawah informasi tentang grafik ya, di mana chatbot ini biasa dipakai gitu ya. Mulai retail sampai dengan pemerintahan bahkan sudah memakai gitu. Kemudian IoT atau Internet of Things, ini yang pasti sudah kalian tahu gitu ya, bahwa IoT itu sebenarnya dia thing ya, benda tapi dipasangi oleh internet, itu simpelnya seperti itu. Nah, selama ini perangkat IoT itu lebih banyak digunakan di smart home untuk lampu, untuk perangkat tangan berhubung dan lain-lain. Tapi sebenarnya di luar sana ada smart city juga yang pakai gitu IoT ini, manajemen lalu lintas dan limbah, kemampuan keselamatan kerja, distribusi air dan seterusnya. Mereka juga menggunakan IoT ini. Keamanan adalah perhatian utama terkait bidang ini. Pengguna IoT harus menghadapi ancaman peretasan, pelanggaran data, kebocoran informasi dan seterusnya. Karena datanya itu di mana-mana gitu ya, bisa diakses oleh banyak perangkat, bisa disebarkan, sehingga ya keamanan itu menjadi hal yang harus diperhatikan di situ. Jangan sampai bocor kemudian disadap ya, diambil datanya kemudian diganti bahkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab sehingga datanya menjadi salah atau menyesatkan. Itu tantangannya di dalam IoT ini. Nah, disitu ada banyak sekali ilustrasi tentang ya modelnya IoT itu, mulai dari smart home ya. Jadi dengan menggunakan satu perangkat yang sering kita bawa kemana-mana, yaitu smartphone, itu kita sudah bisa memonitor apapun yang ada di rumah, device elektronik, kemudian bahkan mengendalikan, monitoring dan mengontrol, mulai dari ya apapun ya, lampu, situ ada termometer, CCTV, kunci rumah mungkin ya, terus dan seterusnya di situ, home theaternya, itu kita bisa monitoring sampai dengan controlling. Kemudian dari ke smart city ada mulai dari manufacturing, government, mobility dan seterusnya sampai dengan transportation. Kalau dia sudah saling terkoneksi satu sama lain, itu pasti akan bisa kontrol ya, kita bisa memonitoring dan mengontrolnya. Jadi sebenarnya kalau mau membangun smart city itu langkah simpelnya sebenarnya mengintegrasikan data dulu ya sebelum masuk ke perangkat-perangkat sensor ini gitu. Karena memang ini semua berbasiskan data. Kalau nggak ada data yang dipertukarkan ya sensor ini buat apa? Ya, sehingga inilah ilustrasinya, IoT itu dia menghubungkan antar things, antar benda, sehingga kita bisa memonitoring dan bahkan mengontrolnya. Kemudian ada Robotic Process Automation atau RPA. RPA ini ibaratnya pekerjaan yang dilakukan oleh robot. Robot jangan dikira robot bentuk ada kepala, tangan, kaki gitu ya. Tapi ya apapun yang dia itu sifatnya membantu suatu pekerjaan kita, itu saya kira sudah bisa dibilang sebagai robot gitu ya. Tinggal menanamkan program, itu ada AI, machine learning,
kemudian instruksi apa yang mau dikerjakan, maka dia akan bisa sesuai dengan apa yang diprogram. Jadi RPA ini lebih ke perangkat lunak kalau dijelaskan di sini, yang mengotomatiskan proses bisnis seperti menafsirkan aplikasi, proses transaksi, mengenai data, membalas email bahkan. Kemudian RPA juga menawarkan banyak peluang karir termasuk mengembang, manajer proyek, analisis, bisnis, arsitek, solusi, dan konsultan. Mungkin kita secara tidak sengaja pernah mengalami ditangani oleh RPA ini ketika kita berinteraksi dengan sebuah sistem, ya, mungkin marketplace gitu ya. Kemudian salah satu misalkan transaksinya itu secara cepat bisa kita terima, ya. Mungkin dalam waktu nggak sampai 10 detik gitu ya. Nah itu bisa jadi itulah robotic process automation. Jadi semuanya sudah diformulasikan dalam sebuah robot, ya, atau sebuah modul program yang khusus dilakukan untuk menangani hal-hal yang seperti itu. Nah ini misalkan ada antara human dengan robot, tetap ya dia tidak robot itu jalan sendiri, tapi ada inputan atau ada dikawal oleh human, order, kemudian mengambil data, kemudian dia lempar lagi ke manusia untuk review setelah selesai baru diproses, kemudian apakah ada exception. Kalau sudah nggak ada berarti end, sudah selesai. Tapi kalau ada, ya dia dilempar lagi ke agent, ke manusia untuk direvisi dan seterusnya. Kemudian ada cyber security. Cyber security itu tentang ancaman dunia ya, upaya yang tentu setiap hari kita temukan, ya. Ada cyber crime, ya. Maka ada cyber security. Misalkan deepfakes. Nah, deepfakes itu video seakan-akan dia itu asli si A, tapi sebenarnya dia adalah si B yang wajahnya diganti oleh wajahnya si A. Itu adalah dan ini bahaya sekali, terutama ketika di dunia mungkin politik gitu ya, memfitnah seseorang dengan cara yang seperti ini gitu. Itu menggunakan teknologi deepfakes, dan itu termasuk kejahatan dunia maya gitu ya. Yang lain ada phishing, ini kayak kita mancing lah ya, upaya untuk mendapatkan informasi dari data seseorang dengan teknik pengelabuan, yaitu semacam kita menanyai seseorang, kemudian atau pokoknya intinya seseorang itu secara tidak sengaja memberikan informasi pentingnya itu ke orang yang tidak bertanggung jawab, ya, itu phishing. Tapi kita nggak sadar kita telah terkena phishing. Kemudian ransomware, ini malware ya sifatnya itu menuntut tebusan, ya, tebusan finansial dari korban dengan ancaman tertentu. Jadi malware itu kan program yang tidak diinginkan untuk diinstal ya di perangkat kita. Kemudian ada crypto checking, ini aktivitas jahat yang membuat perangkat terinfeksi menambang mata uang digital secara diam-diam. Jadi ada aplikasi ditanam di sebuah server, kemudian tugasnya dia menambang mata uang, tapi diam-diam. Artinya maling tapi di dunia maya. Ini ilustrasinya, jadi ada pembobolan password, kemudian data leak ya, informasinya dibocorkan, dicuri dan seterusnya. Kemudian di sini ada ilustrasi tentang roadmap-nya cyber security, bagaimana membangun kebijakan cyber security itu. Pertama assess ya, cek dulu, kemudian build, choose, deploy, educate, further test, ini pengujian terus-menerus ya, retest terus. Kemudian ada lagi edge computing. Edge computing itu adalah alternatifnya cloud computing yang sekarang kita kenal.
Jadi memang tugasnya mengatasi kelemahan yang dimiliki oleh cloud computing seperti biaya, keamanan, ketergantungan, dan seterusnya. Ini sifatnya mendekatkan data dan komputasi itu ke lokasi yang membutuhkannya. Hal ini membantu dalam menghemat bandwidth, meningkatkan waktu respon, sehingga sesuai khususnya dengan perangkat IoT. Kemudian ada lagi fog computing, ini dibuat juga untuk mengatasi masalah cloud computing yang tidak bisa memproses data dalam jumlah yang besar dan tepat waktu. Ini ilustrasinya, ya, edge itu ada di sini. Ini masih di cloud, ini sumber-sumber kita. Ini ibaratnya kita, end usernya, kemudian edge-nya di sini didekatkan, yang tadinya jauh cloud didekatkan di edge, baru diakses ke user. Ya. Ini juga sama, cloud-nya mempunyai satu pengantar, satu penghubung namanya edge computing, untuk sebelum sampai ke perangkat-perangkat pengaksesnya. Kemudian ada 5G network, jaringan 5G ya. Ini the next big thing. The next big thing dalam koneksivitas internet seluler. Ya, transmisinya sudah lebih dari 4G hari ini ya. Karena sifatnya bukan lagi megabyte, tapi sudah gigabyte ya. Kemudian untuk hal-hal yang memerlukan operasi kompleks, misalkan ya drone, mobil, otonom, smart city yang memang terus-terusan. Tapi ada kontroversi juga terkait jaringan 5G ya, yaitu bahaya kesehatan dari radiasi frekuensi radio yang dipancarkan dari towernya. Ada yang meneliti dia bisa menyebabkan kanker, pembunuhan diri, kerusakan DNA, gangguan metabolisme, dan seterusnya. Ini tentunya masih belum final. Mungkin dengan adanya pertemuan ini maka jaringan 5G ini akan terus disempurnakan. Dari yang awalnya kita masih 1G ya, tahun 81, kemudian sampai di 5G. 4G-nya itu up to-nya 1 GB per second. Kalau 5G ya dia up to-nya 20 GB per second, 2018 ke atas atau 2019 ke atas ya. Ini ilustrasi tentang penggunanya, jadi penggunaannya untuk industri, kemudian untuk rumahan juga, kesehatan, warehouse, dan seterusnya, university, dan seterusnya. Nah, hubungannya dengan edge computing juga ya, tadi kan sudah ada dijelaskan. Sebelum masuk ke cloud, dia masuk dulu ke edge computing ya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi segalanya nanti memang 5G ini disiapkan untuk mengatasi kekurangan yang ada di 4G ketika ada perangkat IoT yang terhubung. 4G kurang support sehingga harus butuh yang namanya jaringan baru yang lebih kencang, yaitu 5G ini. Kalau 4G dia smartphone, kalau 5G dia smart device ya, bukan hanya phone aja tapi device. Kemudian VR, virtual reality, dia merangsang pendengaran dan penglihatan penggunanya sehingga merasa seolah-olah sedang mengalami lingkungan simulasi secara langsung ya. Contohnya ada PlayStation VR dan Oculus. Selain game, dia juga ada di hiburan, kemudian ada di edukasi dan seterusnya. Ada juga di pelatihan, simulasi juga. Tapi kalau kelemahannya masih mahal harganya. Ya, karena memang ini memerlukan teknologi yang besar, pemikiran yang besar, dan masih belum hanya tertentu saja yang memproduksi sehingga harganya masih mahal. Ini ilustrasinya seorang bermain game, seakan-akan dia masuk dalam game itu, sebenarnya dia masih di tempat gitu ya. Hanya gerak-gerak aja, menggerakkan alatnya itu, kemudian dibantu dengan Google VR-nya itu. Ini virtual reality. Jadi orangnya di sini, tapi seakan-akan masuk ke dalam dunia virtual.
Kalau augmented reality (AR) ini bisa dibilang kebalikannya dari VR tadi. Jadi yang di capture itu dunia nyata kita, tapi kita tambahkan sesuatu di dunia maya. Ya, jadi perangkatnya adalah layar, monitor, kemudian kamera. Di belakang sini ada kamera untuk mengcapture dunia nyata kita. Di monitor, di perangkat AR ini ditambahkan sesuatu yang digunakan untuk apapun ya. Misalkan di sini ini satu produk mebel ya, untuk kita kenal ya, yang dia menggunakan teknologi AR untuk mensimulasikan untuk mendekorasi ruangannya. Misalkan dipasang ini cocok enggak, pasang warna ini cocok enggak, seperti itu. Kalau ini dia kita mengcapture sebuah mesin, kemudian si perangkat AR ini nanti akan memberikan petunjuk tentang apa yang kita capture. Mungkin di sini akan muncul juga petunjuk mau diapakan itu, atau kerusakannya seperti apa, yang tidak sesuai seperti apa, dan seterusnya ya. Contoh yang lain, aplikasi Snapchat, kemudian Pokemon Go yang sempat booming beberapa tahun yang lalu. Kemudian ada penentuan rute di dalam dunia kedokteran, juga ada memproyeksikan gambar 3D otak. Kemudian di dunia militer untuk merekam atau menampilkan kecepatan dan ketinggian. Ini hal yang vital ya, sehingga semuanya bisa dilakukan, bisa dimonitor di hanya di sebuah display monitor. Kemudian ada blockchain. Ini merupakan sistem database yang memiliki karakter data identik disimpan di banyak tempat atau nodes. Sifatnya immutable, tidak bisa diedit, tidak bisa dihapus, append only, hanya bisa ditambahkan. Blok yang satu terhubung dengan blok sebelum dan sesudahnya secara kriptografik. Blockchain menjadi teknologi yang berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap platform teknologi yang super besar. Ini juga bisa dilakukan tokenisasi. Jadi akan panjang lebar kalau kita bicara tentang blockchain, tapi mungkin kalian sudah pernah mendengar. Intinya blockchain itu kita melakukan transaksi tapi dengan seminimal mungkin tidak melibatkan pihak ketiga. Jadi seakan-akan kita langsung antara kita dengan penerima. Misalkan mengirim uang ya, seakan-akan kita langsung mengirimkan, saya langsung ke si B secara langsung. Cuman sebenarnya di dalamnya dia menggunakan teknologi blockchain ya, sampai misalkan ya uang kita itu sampai ke tujuan, seperti itu. Dan itulah cara kerja blockchain. Blockchain ini menjadi menjadi terkenal ya. Di sini ada banyak sekali sektor-sektor yang menggunakan blockchain, karena memang kita tidak lagi menggantungkan ada jasa pihak ketiga lagi yang menjembatani kita dengan penerima ya, dan itu menjadi ongkosnya menjadi murah. Baik, itu untuk materi kita hari ini. Untuk kesempatan kali ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.